semua, gimana nih kabar kalian? Sehat atau nggak sehat? Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Pasti kalian bosen diam di rumah aja. Tapi ini penting buat diri kalian. Emangnya kalian mau terkena virus kecil yang namanya virus corona itu? Pasti enggak dong ya? Hah? Virus corona? Apaan tuh? Virus corona adalah sebelum itu kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Niputu Indah Daniasi, saya kelas 9, saya dari SMP Negeri 3 Selemadu Timur. Di sini, saya akan menjelaskan apa sih itu virus corona, gejala apa saja yang terjadi jika terkena virus corona, upaya pencegahan virus corona, dan apa yang harus kita lakukan jika terkena virus corona. Yang pertama, apa sih itu virus corona? Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Infeksi coronavirus ini disebut COVID-19. COVID-19 ini bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, bahkan kematian. Virus ini merupakan jenis baru dari virus corona yang dapat menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, lansia, ibu hamil, dan ibu menyusui. Infeksi virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan begitu cepat ke seluruh wilayah bagian China dan negara-negara lainnya termasuk Indonesia. Ada dugaan bahwa virus ini ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, manusia juga dapat menularkan ke manusia lainnya. Yang kedua, gejala-gejala yang terjadi apabila terkena virus corona. Gejala awal terjadinya virus corona ini bisa berupa gejala flu, seperti demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala bisa memberat. Pasien bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, sesak nafas, dan nyeri dada. Itu terjadi ketika tubuh kita bereaksi melawan virus corona itu. Secara umum, ada 3 gejala yang dapat menandakan seseorang terkena virus corona. Yang pertama, demam di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua, batuk. Dan yang ketiga, sesak nafas. Menurut penelitian ya nih teman-teman, gejala tersebut muncul dalam kurun waktu 2 minggu atau 14 hari setelah kita terpapar virus corona. Yang ketiga, upaya pencegahan virus corona. Supaya kita terhindar dari yang namanya virus corona itu ya teman-teman, kita dapat melakukan berbagai upaya pencegahan, seperti berikut ini. Yang pertama, menjaga kesehatan imun tubuh. Di saat-saat seperti ini, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan ya teman-teman. Jangan biarkan imun dalam diri kita sampai menurun. Jika imun dalam diri kita sampai menurun, virus-virus dengan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Nah, supaya imun di dalam diri kita tidak mudah menurun, kita dapat melakukan berbagai cara, seperti perbanyak konsumsi sayur dan buah, olahraga yang teratur, minimal 30 menit sehari ya teman-teman. Mulailah olahraga dari yang terkecil terlebih dahulu, seperti lari, jalan, ataupun jogging. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Yang keempat, hindari rokok dan minuman beralkohol. Dan yang kelima, perbanyaklah konsumsi air putih minimal 1,5 liter per hari. Mencuci tangan yang baik dan benar. Teman-teman di rumah pasti semuanya sudah tahu. Dengan kita mencuci tangan, kuman atau virus yang ingin masuk melalui tangan kita itu bisa hilang. Nah, aku di sini ada sebuah lagu bagaimana cara mempraktekkan cuci tangan yang baik dan benar. Teman-teman bisa ikuti di rumah ya. Kita mulai sekarang. 1, 2, 3. Mari kita cuci tangan, 6 langkah berurutan. Basahi dulu dengan air, beri sabun baru mulai. Gosok kedua telapak tangan, gosok punggung tangan kiri, gosok punggung tangan kanan, telapak tangan dan sela jari. 2 tangan kuncikan, ibu jari kiri gosok memutar, ibu jari kanan gosok memutar.
Ujung jari putarkan, jari kanan, jari kiri. Bilas air mengalir, keringkan dengan sempurna. Bersih kedua tanganku. Mudah bukan teman-teman? Menerapkan etika ketika kita batuk ataupun bersin. Nah, ketika teman-teman batuk atau bersin, jangan menggunakan telapak tangan ya teman-teman. Gunakanlah masker ataupun siku untuk menutupi mulut. Selanjutnya, hindari makan daging mentah. Teman-teman pada suka makan daging. Lebih baik hindari dulu ya teman-teman, apalagi daging hewan liar. Itu tidak baik untuk kesehatan. Physical distancing. Physical distancing artinya kita tidak melakukan kontak fisik dengan siapapun. Kita harus menjaga jarak dari satu orang dengan orang lainnya. Ini bertujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini agar tidak menyebar luas ya teman-teman. Apa yang harus kita lakukan jika terjangkit virus corona? Kamu dapat mengkarantina diri setelah melakukan kontak langsung dengan orang yang positif virus corona atau melakukan perjalanan ke wilayah-wilayah yang terjangkit virus corona. Setelah itu, monitor gejala yang terjadi pada diri kamu selama kurang lebih 2-14 hari. Jika terjadi gejala, segera hubungi penyedia layanan kesehatan sebelum melakukan pemeriksaan. Melalui telepon, mereka akan memberitahu langkah-langkah yang harus kamu lakukan sembari mereka mempersiapkan diri menggunakan alat perlindungan diri. Saat ke rumah sakit, gunakanlah masker. Jika tidak bisa menggunakan masker, cobalah untuk menjaga jarak aman dari orang lain ya teman-teman, supaya orang tersebut tidak terpapar virus corona. Nah, itu merupakan sedikit materi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat dan tetap diam di rumah untuk melindungi diri kita dari virus corona ini ya teman-teman. Semoga wabah ini cepat berlalu. Jangan lupa like, comment, and share ya teman-teman. Bye-bye.